persoalan rupiah, persoalan volatilitas rupiah, ataupun juga volatilitas di sini adalah volatilitas yang cenderung melemah dari rupiah, adalah juga salah satu persoalan utama Indonesia. Rupiah selama 10 tahun terakhir ini bahkan bukan hanya jauh lebih lemah dibandingkan US dollar, bahkan dibandingkan negara-negara tetangga, rupiah menjadi sebuah mata uang yang terlemah. Misalkan kita bandingkan dengan Singapura. Di sini maksudnya adalah Singapura dollar, lalu Malaysian ringgit, Philippine peso, lalu Brunei dolar, Thailand baht. Dibandingkan mata-mata uang negara ASEAN ini, rupiah menjadi currency yang terlemah. Ini menjadi tantangan. Kelemahan rupiah adalah refleksi kelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Di sini kita perlu melakukan review, melakukan kaji ulang terhadap persoalan fundamental perekonomian Indonesia ini. Karena mata uang yang lemah pada esensinya akan memberikan kontribusi terhadap inflasi, atau juga disebut dengan imported inflation. Sebuah data bahkan menyebutkan di sini bahwa sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2015, rupiah telah kehilangan hampir 97% dari nilainya selama periode tersebut. Pada tahun 1970, 1 dolar AS adalah setara dengan 360 yen Jepang. Pada waktu itu 1 dolar AS adalah senilai dengan 363 rupiah. Tetapi di bulan Agustus 2015, 1 dolar AS hanya bisa membeli 124 yen. Sedangkan 1 dolar AS di bulan Agustus 2015 bisa membeli lebih dari 13.500 rupiah. Bahkan sekarang di bulan Oktober 2018, rupiah telah menjadi 15.000 lebih. Yang bisa dibilang hampir 100% rupiah ini telah kehilangan nilainya. Nah, untuk menjadi negara yang lebih maju, rupiah harus ada strategi untuk memperkuat rupiah. Karena mata uang pada negara-negara yang lebih maju dari Indonesia, seperti yang disebut dengan hard currencies, mereka mempunyai mata uang yang jauh lebih kuat. Di sini adalah tantangan ke depan bersama. Hard currencies di sini adalah seperti US dollar, pound sterling, euro, yen. Di sini dalam strategi pembangunan kita harus mempunyai obsesi, harus mempunyai semangat untuk menjadikan rupiah menjadi mata uang yang dihargai, menjadi mata uang yang bernilai di dunia perdagangan internasional. Banyak hal yang perlu dikaji ulang di sini, mulai dari strategi pembangunan ekonomi, di mana kita perlu menguatkan industri-industri, baik itu industri substitution import ataupun industri-industri manufaktur yang bisa menyumbangkan ekspor yang besar bagi Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah kelas menengah Indonesia secara lebih signifikan. Kelas menengah di sini adalah kelompok yang bisa juga melakukan investasi, sehingga kita bisa meningkatkan investasi domestik kita, yang akhirnya akan meningkatkan daya beli domestik, yang semua ini akan berkontribusi terhadap penguatan rupiah. Tidak bisa lagi kita hanya melakukan excuse bahwa persoalan rupiah adalah persoalan dari isu ekonomi internasional, karena ada persoalan Fed dan lain sebagainya. Kalau kita mempunyai perekonomian, struktur perekonomian kita
cukup kuat, maka otomatis kita tidak akan mengalami persoalan vulnerabilitas rupiah seperti yang kita alami sekarang ini. Demikian, terima kasih.